Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Bu Rodia Mardia dari SD Negeri Mangunjaya 07 pada pembelajaran kelas 4. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtematika bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga, Ibu akan memperkenalkan permainan lain selain permainan bakyak yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu permainan engklek yang banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Adapun tata cara permainannya sebagai berikut. Jumlah pemain 2-5 orang, peralatan gacu atau pecahan genting, kemudian kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkanlah gacu sebelum bermain. Lemparlah gacu ke salah satu petak. Petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu tidak boleh diinjak dengan dua kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Hore! Ibu ingin mengajak anak-anak bermain engklek, tapi nanti setelah kita bisa belajar lagi seperti biasa. Permainan engklek sangat bagus karena melatih keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Mari kita bahas pertanyaan di bawah ini. 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Ya tentu saja melompat, berjalan, itu yang diperlukan. Nomor 2, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Selama badan kalian sehat, tentu saja bisa untuk melakukan hal itu, kecuali kalian sakit. Ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Pertanyaan yang di bawah akan bisa kamu jawab setelah kita melakukan permainan engklek nanti. Pertanyaan-pertanyaan ini Ibu bahas karena muatan pelajaran yang kita pelajari ini adalah muatan PJOK, bukan tematik. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi, kalau zaman dahulu, waktu luang digunakan untuk melakukan permainan-permainan yang sehat dan penuh dengan kekeluargaan. Salah satu permainan turun-temurun bangsa Indonesia yang akan Ibu ceritakan yaitu permainan lompat batu dari masyarakat Nias. Ibu akan membacakan ceritanya. Silahkan kamu dengarkan untuk nanti kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di diagram yang ada. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm.
Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Untuk lebih mahir lagi kalian dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu memberi tugas kalian, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tabel yang sudah disediakan. Jangan bosan-bosan ya. Ibu berharap kalian mahir dalam mengerjakan tugas ini, karena gagasan pokok dan gagasan pendukung akan ada sampai kelas 6. Kalian harus bersyukur terhadap budaya yang ada di Indonesia, karena dengan kekayaan budaya kita dapat mencicipi makanan beragam, permainan tradisional yang berbeda, dan mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda pula. Nah, selanjutnya kalian tentu tahu kalau bermain itu dibutuhkan teriakan pemainnya. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kalau kalian ingin tahu, Ibu akan menjelaskan di akhir pembelajaran ini. Silahkan disimak. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini yang menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Untuk dapat menjawab pertanyaan yang tadi, ada baiknya kalian memperhatikan bacaan sebagai berikut. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit, gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli hingga suaranya yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul. Setelah bunyi asli selesai terucap, jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Ini menjawab
pertanyaan tentang apa perbedaan suara di lapangan dan suara di kamar mandi. Jadi kalau di lapangan suaranya itu sudah selesai baru dipantulkan karena jarak pantul suaranya lebih jauh. Sedangkan di kamar mandi sebelum selesai suara asli sudah dipantulkan sehingga suaranya lebih keras. Demikian anak-anak penjelasan tentang gaung dan gema. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh melakukan beberapa percobaan. Langkah-langkahnya sudah tertulis di video yang Ibu berikan ini. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.